Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. pagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berjumpa lagi di Net TV Sulsel dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah Pagi Hari. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan, saya Redias Zahril, dan tentunya hari ini sudah ada salah seorang ustadz yang ada di Makassar yang akan membersamai Anda. Siapa beliau? Kalau begitu kita langsung saja kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Pagi juga. Masya Allah, ini ustadznya ustadz milenial ya. Masya Allah, kita ini fresh banget. Hari ini casual, agak-agak casual pemirsa. Iya, Masya Allah, kalau begitu nama lengkapnya ustadz ini siapa? Nama lengkap Ahmad Fajri. Ahmad Fajri. Iya. Masya Allah. Kalau nggak salah lulusan dari UIN ya? Iya, UIN Alauddin. UIN Makassar. Alauddin Makassar. Tapi kampusnya di Samata. Masya Allah. Dan untuk edisi pada pagi hari ini di program Tapari Tausiah Pagi Hari untuk pemirsa setia Net TV Sulsel, kira-kira tema yang akan diangkat hari ini apa nih Ustadz Fajri? Mungkin tentang ruqyah syar'iyyah. Tentang ruqyah syariah. syariah. Masya Allah. Ini Iya. agak unik sih pemirsa. Kalau begitu langsung saja Ustadz Tabi disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah masih menancapkan keimanan di dalam hati kita, sehingga dengan nikmat ini kita mampu melaksanakan rutinitas beragama dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa nikmat keimanan mungkin kita akan menjadi orang-orang yang lalai dan tidak melaksanakan setiap yang Allah perintahkan. Kemudian salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Beliau contoh yang baik bagi kita semua dan sebuah kesyukuran tentunya menjadi umatnya Nabi SAW. Nah, jadi diantara kesyukuran menjadi umat Nabi itu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari jalur Ibnu Umar. Kata Nabi, "Ma min ummatin illa wa ba'duha fin nari wa ba'duha fil jannah. Illa ummati fa innaha kullaha fil jannah." Jadi kata Nabi SAW, tidak ada satupun umat kecuali ada sebagian masuk surga, sebagiannya lagi masuk neraka. Tapi umatku kata Nabi SAW seluruhnya masuk ke dalam surga. Jadi ini keistimewaan umat Nabi. Dan ternyata di dalam agama Islam ada sebuah sunnah yang mulai ditinggalkan. Tapi ternyata akhir-akhir ini sebagian dai, sebagian penceramah mulai mempublikasikan, mulai memperkenalkan kembali seperti apa sunnah yang kemudian kembali ditinggalkan oleh umat ini, yaitu ruqyah syar'iyyah. Nah, mungkin kita biasa mendengar ada orang yang sakit tiba-tiba ke dukun. Betul. Ada orang yang sakit tiba-tiba ke paranormal. Ada orang yang sakit tiba-tiba ke orang pintar. Sebenarnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ketika ada orang yang sakit kemudian mendatangi orang-orang seperti itu. Karena memang pengetahuan masyarakat tentang ruqyah syariah itu belum terlalu baik, belum terlalu banyak. Tetapi ketika ruqyah syariah ini sudah mulai dikenal di masyarakat, maka kemudian masyarakat bisa memilih. Dan yang menjadi pilihan utama yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah kembali kepada ruqyah syariah. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu ruqyah syariah? Ruqyah syar'i itu kata Syekh Abu Ali Muhammad bin Yusuf Al-Jurani di dalam kitabnya Ar-Ruqyah Syar'iyyah min Al-Kitab wa As-Sunnah, dikatakan bahwa ruqyah syar'iyyah adalah membacakan Al-Qur'an, meminta perlindungan bagi orang yang sakit dengan membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian nama-nama Allah, kemudian sifat-sifatnya, kemudian doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bisa menggunakan bahasa Arab atau bisa menggunakan bahasa yang dipahami. Lalu kemudian ditiupkan. Nah, jadi di dalam agama kita itu ada sebuah metode pengobatan yang namanya ruqyah syar'iyyah. Nah, hanya saja kita di sini harus mampu juga membedakan mana ruqyah yang dibolehkan, mana ruqyah yang tidak dibolehkan. Nah, sehingga
ulama kita, misalkan Ustadz Musdar Bustama Tambusai di dalam bukunya yang berjudul Halal Haram Ruqyah. Kita tahan dulu ya. Oke. Kita akan jeda usaha berikut ini, tetaplah bersama kami di program Tapari Tausiah Pagi Hari aja di Net TV Sulsel TV Masa Kini. Anda kembali menyaksikan program Religi Tapari Tausiah Pagi Hari, masih bersama kami di sini, saya Rida Saril dan tentunya Ustadz Fajrin. Tapi Ustadz, tadi dilanjutkan, sudah sejauh mana nih tausiahnya, penjelasannya? Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi di dalam buku Halal Haram Ruqyah yang karang itu Ustadz Musdar Bustama Tambusai, beliau seorang yang aktif dalam bidang ruqyah syariah dan beliau juga sangat aktif dalam menulis, sehingga banyak karya-karya beliau, termasuk yang paling fenomenal juga ada fikih alam jin, bahkan ada juga fikih ruqyah. Mungkin kita biasa ketika mempelajari fikih yang ada fikih sholat, kemudian fikih nikah. Nah, tapi ternyata Ustadz Musdar Bustama Tambusai membuat sebuah karya yang fenomenal namanya fikih ruqyah. Tapi kita tidak sedang membahas buku fikih ruqyah, kita membahas halal haram ruqyah. Nah, di dalam buku beliau itu, beliau setidaknya memberikan beberapa syarat pokok tentang ruqyah syariah. Yang pertama, akidah dan tauhidnya harus lurus. Jadi di dalam ruqyah syariah itu seorang peruqyah harus memiliki akidah dan tauhid yang lurus, sehingga ketika ia melakukan praktek ruqyah syariah tidak ada penyimpangan di dalamnya. Karena maaf, ada juga sebagian orang yang mengatakan dirinya melakukan ruqyah syariah, tetapi ternyata tauhidnya belum mantap. Misalkan ia meminta kepada selain Allah. Nah, tentunya hal ini tidak dibenarkan di dalam agama. Kemudian seorang peruqyah syariah juga itu harus betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah. Karena dikatakan di dalam kitab Fathul Majid, man haqqaqa ala tauhidan dakhalal jannah bighairi hisab. Siapa yang memurnikan tauhidnya kepada Allah dengan semurni-murninya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Dan ketika Syekh Shalih Fauzan berusaha memberikan penjelasan tentang kalimat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud memurnikan tauhid itu adalah bagaimana seseorang mentauhidkan Allah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena maksiat belum tentu masuk kategori syirik. Jadi selain mentauhidkan Allah, seorang hamba itu harus mampu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Jadi kalau ada misalkan maaf, peruqyah syariah, tapi ternyata masih sering kumpul-kumpul kebo, bahkan maaf, masih sering mengonsumsi hal-hal yang diharamkan di dalam agama, maka ia tidak dibenarkan untuk melakukan ruqyah syariah. Karena kenapa? Ada harta-harta haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian yang kedua, dalam ruqyah syariah itu syarat pokoknya adalah memantapkan ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada peruqyah masih bolong-bolong sholatnya, ini tidak boleh dulu jadi peruqyah. Dia harus memperbaiki dulu sholatnya, karena sholat itu merupakan bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Dan yang menyembuhkan ketika orang sakit adalah Allah. Bagaimana caranya Allah memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika hamba tersebut jauh dari Allah? Makanya seorang peruqyah syar'i itu haruslah orang yang menjaga ibadah sholatnya. Kalau laki-laki, ia sholatnya di masjid, ia sholatnya tepat waktu, ia senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah. Tetapi ketika ia meninggalkan ini semua, sebelum ia melakukan ruqyah syariah, sebaiknya ia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Nah, kemudian syarat ketiga dalam ruqyah syariah itu adalah seorang peruqyah harus memiliki ilmu syar'i. Artinya memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas tentang agama. Kalau misalkan ada peruqyah syariah, maaf, belum tahu perkara-perkara sholat, belum tahu perkara halal haram, maka sebaiknya ia belajar terlebih dahulu perkara sholat dan halal haram, lalu kemudian terjun dalam ruqyah syariah. Karena tidak bisa dipungkiri ketika kita menangani orang yang sakit, akan ada saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Akan biasanya ada orang sakit, Ustadz, saya ini sakit, susah melaksanakan sholat, susah untuk berwudu. Maka kita sebagai seorang peruqyah harus mampu memberikan solusi. Pernah ada salah seorang pasien di Pindrang, anak ini menderita lumpuh selama kurang lebih 1 bulan. Dia dirawat di rumah sakit daerah Pindrang, tidak ada perubahan, kemudian dibawa lagi ke salah satu rumah sakit yang cukup terkenal di kota Makassar. Namun ternyata tidak ada progres kesembuhan. Nah, sehingga ia lumpuh, maka kita kemudian memberikan solusi. Karena ia susah untuk berdiri, susah untuk mengambil air wudhu, maka kita berikan solusi bagaimana caranya ia tetap melaksanakan sholat 5 waktunya. Maka solusi yang kita berikan itu adalah 1 wudhu untuk
4 kali sholat. Nah, mungkin biasanya kita kalau misalkan berwudu paling 2 sholat. Misalkan kita wudu maghrib, Betul. lalu kemudian wudu itu tidak batal hingga isya. Atau misalkan kita wudu zuhur, kita berusaha menjaga wudu dan tidak batal hingga asar. Ya, kita tahan dulu ya, seperti apa kelanjutannya pemirsa di tausiah pada pagi hari. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.